warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai agenda dan juga kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, ada baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin kita di sini sudah saling mengenal, tapi suasana akan menjadi lebih hidup, akan menjadi lebih gembira apabila kita mengenal lebih dalam lagi siapa dari kita masing-masing. Mungkin akan saya mulai terlebih dahulu dari saya. Perkenalkan, nama saya Abrar Ibrahim Putra. Saya selaku ketua kelompok atau konselor yang akan membantu jalannya diskusi dan juga bimbingan pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya dari sisi kiri saya lanjutkan, silahkan. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Daniel Agnes Eri, usia 17 tahun. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Muko, umur 18 tahun. Oke, pada saudara selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kadi Sadi Saputra Ismail, umur 18 tahun. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Riko, umur 18 tahun. Oke, jadi di sini kita sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi saya harap kalian berperilaku baik dan juga jangan ada pertikaian ketika di luar nanti, karena kita sudah saling mengenal. Kita bukan musuh, kita adalah teman. Ngerti? Oke. Apakah kalian tahu kita akan melakukan apa pada malam hari ini? Siap tidak tahu. Oke, jadi saya akan menjelaskan kegiatan apa atau agenda yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi agenda kita pada malam hari ini adalah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok sendiri itu merupakan suatu teknik bimbingan di dalam bimbingan dan konseling, di mana proses ini digunakan untuk membantu para peserta didik, siswa atau klien untuk membantu mereka menemukan dan juga mendiskusikan bagaimana baik itu prospek ke depan dan juga mengenai kehidupan yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti konselor, psikolog dan yang lain. Jadi itulah fungsinya bimbingan kelompok. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang suatu topik atau tema yang sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu mengenai suatu proyek masa depan atau apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Anda ingin menjadi apa? Apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang besar atau tidak? Ini akan kita bahas di sini. Sebelum kita lanjut lagi, sepertinya kalian terlalu lemes deh, tidak terlalu semangat. Jadi untuk melakukan lebih semangat lagi, kita akan melakukan sedikit games. Kita akan melakukan gamesnya tidak sulit, ini mudah. Jadi kalian cukup menghitung. Oke, kita semua mohon maaf, kalian menghitung dari 1 hingga 30. Tapi dengan syarat angka kelipatan 3 itu tidak boleh disebutkan angkanya, melainkan disebutkan atau diganti dengan menggunakan kata don. Jadi contoh seandainya 1, 2, don, 3, 4, don. Jadi seperti itu saja ya, ngerti? Nah, kita akan menerapkan konsekuensi. Jadi kalau ada yang salah, akan kita beri hukuman di akhir diskusi nanti. Mungkin ada yang ingin memberi pendapat hukuman apa yang tepat, atau mungkin dia bisa disuruh bernyanyi atau berpuisi dan sebagainya. Saran saya, hukumannya ya Bernyanyi. Apakah yang lain setuju? Yes. Oke, Setuju. setuju ya. Oke, jadi konsekuensinya sudah kita tetapkan. Apabila ada yang salah, maka di akhir video kalian harus bernyanyi. Oke, tidak harus panjang, mungkin cukup refnya saja, tapi itu akan menjadi hukuman atau konsekuensi karena kalian telah salah. Oke,
kita akan melakukan permainan ini. Kita akan melakukan perhitungan 1 hingga 30. Kalian yang akan melakukan, ingat peraturannya dan ingat stepnya. Baiklah, kita mulai dari sisi kiri. Silakan menghitung. 1, 2, 4 5, dan 7 8, dan 9, 10, 11, dan Next, terus 13 14, dan 16. 17, Oke ya, bentar. Ardi, Anda salah, satu nih. ya kan? Oke, berarti Anda harus menerima konsekuensinya ya. Oke. Dari Ardi berapa tadi? 18 ya? Berarti down kan? Ya. Kita lanjutkan sampai ini selesai. 19, 20, Down. 21. Udah 20, saya aku baru 1. dulu. Bisa nggak tadi? Oke, berarti Anda salah. Oke, maka ada 2 orang yang akan meneruskan hukuman di sini. Mengerti? Oke. Ngerti. Oke, berarti kalian belum terlalu fokus, kalian kurang semangat, tapi karena sudah ada yang akan dihukum, jadi mungkin kita hentikan permainan kita. Tapi dari sini kan kalian sudah terlihat jiwa kalian sudah mulai membara dan semangat lagi ya kan. Siap. Oke, berarti Ardi dan juga Riko, kalian akan mendapatkan hukuman di akhir video nanti. Mengerti? Oke, jadi kalian harus sukarela ya. Siap. Ya. Oke, kita akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Jadi ketika kita memulai diskusi pada hari ini, pada malam ini, saya ingin kalian mengeluarkan pendapat kalian. Ketika saya bertanya, ketika saya menanyakan kepada kalian, kalian mengeluarkan pendapat dan juga isi otak kalian. Kalian harus terbuka, karena inilah fungsinya kita diskusi, untuk mengenai prospek masa depan kita itu ingin seperti apa. Jadi kalau kita tidak terbuka, maka kita tidak akan mengerti pembahasan selanjutnya itu seperti apa. Mengerti? Siap. Oke. Nah, selanjutnya mungkin di pembahasan ini nanti akan ada aib atau sebuah hal yang tidak enak, mungkin seperti keresahan ataupun yang semacamnya. Saya harap itu dirahasiakan, tidak boleh bocor keluar. Cukup yang berada pada ruangan ini, yang melakukan diskusi pada hari ini saja yang tahu. Mengerti? Oke, jadi itu merupakan 2 asas terpenting di dalam diskusi pada malam hari ini. Kalian harus terbuka, dan yang kedua, kalian harus mampu menjaga kerahasiaan proses diskusi kita pada hari ini. Mengerti? Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, topik kita merupakan project masa depan. Apa yang ingin kita lakukan pada masa depan? Kita ingin menjadi apa? Kita ingin melakukan apa? Mungkin saya akan bertanya dari sisi kiri, yaitu saudara Gali. Apa yang ingin Anda lakukan ketika untuk masa depan nanti? Membuat sebuah perusahaan di bidang IT. Oke, itu merupakan tindakan yang bagus. Bagaimana untuk saudara Daniel? Siap. Saya akan menjadi anggota Polri. Wow, tepuk tangan. Saya harap Anda harus berlaku adil, karena jadilah polisi yang baik, dan Anda harus juga bisa merubah citra polisi, bahwa polisi itu tidak selalu buruk. Oke. Selanjutnya kepada saudara Riko. Menjadi pengusaha Oke, apa Anda yang menjadi pengusaha seperti apa? di pabrik kopi. Oke, itu merupakan suatu prospek yang bagus. Itu akan menjanjikan ke depannya. Oke, selanjutnya saudara Ardi. Sebagai pengusaha, baik itu di bidang elektronik maupun kendaraan-kendaraan. Oke, bagus. Oke, yang terakhir kepada Diko. Mereka saya ingin menjadi prajurit yang berkata ini. Wow, tepuk tangan. Ada 2 orang yang ingin mengabdi pada negara. Ada Daniel dan Hardiko. Saya harap kalian berdua mampu untuk saling bekerja sama untuk membangun negeri dan juga menjaga keamanan dan kesatuan negara ini. Oke? Jadi kita akan sedikit membahas ke depannya lagi sebelum ini ya. Oke, tadi Gali
saudara Gali ingin menjadi sesuatu, ingin mendirikan perusahaan di bidang IT. Oke. Dan Daniel ingin menjadi seorang Polri. Kemudian Riko ingin menjadi pengusaha, mendirikan sebuah pabrik kopi dan semacamnya. Kemudian ada Adi sama, namun pada bidang elektronik dia. Dan juga yang terakhir ada Hardiko, ingin mengabdi pada negara, yaitu menjadi prajurit anggota TNI. Itu merupakan suatu prospek yang bagus ke depannya. Jadi kita harus berpikir positif bagaimana prospek ke depan itu dapat terjalankan dengan baik. Jadi apa yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian kita mungkin harus melakukan sebuah terobosan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Jadi mungkin seperti Daniel dan Hardiko, kalian kan ingin menjadi pengabdi negara, kalian ingin menjaga ketentraman negara, kesatuan, dan juga untuk Republik Indonesia ini menjadi lebih baik. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus lebih mempersiapkan diri kalian, fisik kalian, dan juga yang pasti itu adalah pikiran atau otak. Karena tidak cukup saja dengan hanya memiliki badan besar seperti ini. Apakah kalian akan menjadikan seorang pengabdi negara yang baik? Tidak kan? Karena percuma jika kita memiliki postur tubuh yang besar, kita sudah menjadi anggota nantinya, tapi kita rendah di dalam bidang IQ atau pemikiran. Kita tidak mampu menjawab ketika terdapat pertanyaan yang ditanyakan oleh kita, kemudian kita tidak dapat menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Jadi itu harus dipikirkan dengan baik dan dipersiapkan dengan matang. Dan kemudian ada saudara Gali, Riko, dan juga Ardi ingin mendirikan sebuah perusahaan yang pastinya, ya kan, di bidangnya masing-masing. Jadi mendirikan sebuah perusahaan itu tidak mudah. Kita harus mempersiapkan dengan benar, kita harus mendata, kita harus, yang pasti kita harus memiliki modal di dalamnya. Jadi tidak semena-mena kita bisa mendirikan, oh ini adalah pabrik kopi milik saya, tiba-tiba pabrik kopi itu ada, kan tidak mungkin seperti itu kan, Riko? Itu kan harus ada persiapannya kan juga kan. Dan saya ingin mendirikan sebuah mungkin perusahaan di bagian elektronik seperti itu kan. Tiba-tiba semua elektroniknya itu sudah tersedia, itu kan tidak mungkin kan. Itu harus ada prosesnya, mulai dari pembelian dan lain-lain kan. Kemudian untuk pendirian sebuah perusahaan yang dilakukan oleh saudara Gali, kalian kan ingin mendirikan perusahaan. Perusahaan itu tidak bisa didirikan hanya sebatas satu orang, ya kan? Jadi kita harus mungkin mencari orang lain untuk mendapatkan sebuah bantuan ataupun apa ya namanya, mungkin investor untuk kita. Jadi ketika kita ingin mendirikan sesuatu, maka kita harus membutuhkan yang pasti itu modal dan juga kekuatan di dalamnya. Nanti mungkin pembahasan saya juga terlalu tinggi kan, atau bahasa saya juga terlalu sulit dimengerti. Di sini saya ingin kalian mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Tidak perlu harus ribet-ribet, tapi mungkin kalian punya tahap sendiri bagaimana caranya agar kalian bisa melakukan hal itu, apa yang kalian lakukan seperti itu, atau kalian ingin melakukan apa, atau mungkin kalian bisa saling memberi solusi untuk bagaimana bisa mencapai tujuan ini. Oke, mungkin dari saudara Gali, karena Anda ingin mendirikan perusahaan dan Anda juga sudah mendengar teman-teman ingin mendirikan perusahaan dan juga melanjutkan prospek mereka ke bidang mereka masing-masing. Mungkin Anda punya saran mereka harus ngapain? Ya, karena punya ada 3 terus berdoa. Oke, dari Daniel. Saran saya sih ya tetap semangat, terus jangan pernah bosan-bosan untuk bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Oke, itu Saya Semangat. oke.
Kalau dari pesan saya sih terus berdoa, kerja keras, coba lagi dan coba lagi. Apabila terjatuh, coba lagi sampai Anda mendapatkannya. Oke. Pada Ardiko. adalah saran saya untuk membagikan negara Indonesia, untuk membagikan orang tua. Oke. Jadi itu tadi adalah masukan dan juga sebuah pemikiran dari teman-teman dan juga diri kalian masing-masing bagaimana untuk menempuh prospek atau proyek kedepannya untuk masa depan kalian. Ngerti? Jadi ini merupakan agenda kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup agenda malam hari ini, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan seputar proyek masa depan. Ada yang ingin bertanya? Siap saya. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri untuk apa tuh, di masa depan, prospek masa depan saya, karena saya masih ragu. Apakah ada solusinya? Oke. Terima kasih saudara Ardi. Mungkin sebelum kita lanjut lagi membahasnya, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Tidak ada. Oke, berarti kita akan membahas mengenai masalah Ardi dan kita sedikit berdiskusi menemukan pemecahan masalah bagaimana supaya dia lebih percaya diri lagi untuk agar tidak ragu-ragu bahwa prospek masa depan dia itu memang benar-benar akan berjalan. Mungkin dari kalian terlebih dahulu ada yang ingin membantu dari untuk saudara Ardi? Siap saya Kak. Oke, silakan Daniel. Menjawab pertanyaan dari Saudara Ismail mengenai meningkatkan rasa kepercayaan dirinya untuk masa depannya atau proyeknya. Yang pertama rajin beribadah, yang kedua harus orang tua, dan yang ketiga terus berusaha semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Kalau jatuh bangkit lagi dan terus mencoba lagi, semua akan indah pada waktunya. Oke, Ardi itu merupakan masukan dan juga sebuah solusi untuk lebih percaya diri lagi dari teman-teman Anda, ya kan? Kalau dari saya, benar perkataan Daniel tadi bahwa pertama Anda harus lebih meningkatkan kepercayaan diri itu dengan cara kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus menyerahkan semuanya lagi kembali kepada Yang Maha Kuasa, karena kita semua itu tidak akan tercipta, tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan ke depannya tanpa bantuan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita harus mendapatkan dan juga membutuhkan dukungan itu dari orang tua dan juga orang sekitar. Jadi supaya kepercayaan kita itu semakin meningkat. Yang ketiga, yang harus wajib dimiliki itu adalah kepercayaan diri. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengatakan pada diri Anda saya sendiri, saya bisa, saya kuat, saya mampu, dan saya tidak akan gagal untuk menempuh proyek masa depan saya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah tadi ingat kepada Yang Maha Kuasa. Anda harus mendapatkan dukungan dari orang tua Anda. Kemudian yang paling penting tadi itu adalah tekankan pada diri Anda, motivasi diri Anda sendiri bahwa Anda harus bisa, harus kuat, dan juga Anda harus lebih percaya diri lagi. Hilangkan rasa keraguan itu. Anda harus tetap berpikir positif bahwa kedepannya saya akan bisa, saya tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi akan saya hadapi dan akan saya lewati. Bagaimana? Apakah mungkin Anda mengerti, saudara? Siap mengerti. Oke, terima kasih. Ini merupakan agenda atau kegiatan kita pada hari ini. Kita adakan malam hari dan juga kita melakukan kegiatan yaitu konseling, bimbingan kelompok. Ini merupakan pembahasan diskusi kita. Kita membahas mengenai proyek masa depan, dan saya harap kita semua mampu untuk menggapai dan mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Amin. Oke, terima kasih.
karena sudah mengikuti kegiatan diskusi kita dan juga agenda kita, yaitu bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada kalian yang telah mengeluarkan pendapat dan juga isi otak kalian untuk bagaimana caranya supaya kita lebih maju lagi, supaya kita lebih percaya diri lagi, dan supaya kita mampu untuk bergerak ke depannya. Itu sangat membantu, terutama kepada saudara Ardi tadi yang sedikit mengalami masalah keraguan-raguan. Mungkin cukup sampai hari ini, mengingat waktu juga sudah hampir jam 12. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.